Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dea Hamidah dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Keperawatan kelas 1B dengan nomor NIM 2101786. Di sini saya akan menjelaskan, mempraktikkan materi tentang sintetis protein. Apa itu sintetis protein? Pengertian sintesis protein. Sintesis protein berasal dari dua kata, yaitu sintesis adalah perlombaan pemecahan dan penguraian. Yang kedua, protein. Protein berasal dari kata protos atau proteos, artinya pertama atau utama. Jadi, sintetis protein adalah pemecahan komponen utama makhluk hidup menjadi komponen yang bersederhana melalui proses kimia. Nah, proses sintesis protein berlangsung dalam dua tahapan, yaitu transkrip dan translasi. Proses tersebut berlangsung di organ sel, yakni ribosom dan sitoplasma. Translasi yaitu proses penerjemahan mRNA menjadi urutan asam-asam amino, kemudian menyusun membentuk fosfolipeptida atau protein. Sintetis protein. Nah, proses sintetis protein secara ringkas proses dalam sintesis protein adalah sebagai berikut. DNA melakukan transkrip mencetak RNAD untuk membawa kode-kode membentuk protein berdasarkan pada urutan basa nitrogennya. Lalu, RNAD melepaskan diri dari DNA dan membawa kode genetik kadon keluar dari nukleus menuju ke ribosom di dalam sitoplasma. RNAD bertindak sebagai cetakan matris di ribosom ini. RNAD melekat pada RNA ribosom RNAR. Lalu, RNAT yang di dalam sitoplasma dating dengan membawa asam amino yang selesai dengan kode-kode yang dibawa oleh RNAD. RNAT ini melekat berpasangan dengan RNAD sesuai dengan pasangan basa. Nah, asam-asam amino yang dibentuk oleh ENA T akan saling bergandengan dan membentuk rangkaian rantai fosfolipeptida sampai membentuk proteinnya, diharapkan di dalam ribosom. Tahap sintetis dibagi menjadi dua, yaitu transkrip dan translasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transkrip dulu. Terjadi dalam nukleus dan merupakan pengalihan dari kode genetik dari DNA, RNA, komplementer. Langkah-langkah transkrip berlangsung sebagai berikut. Sebagai rantai AND membuka kemudian disusul oleh pembentukan rantai sense atau template. Pasangan rantai sense yang tidak mencetak ARND disebut rantai antiprense. Rantai sense AND didapatkan pasangan 3 basa nitrogen diplet dan disebut kodogen. Plate ini akan mencetak triplet pada rantai ARND yang disebut kodon. Kodon inilah yang disebut kode genetik yang berfungsi mengkodekan jenis asam amino tertentu yang diperlukan dalam sintetis protein. Nah, selanjutnya boleh dikatakan bahwa ARND atau kodon itu yang merupakan kode genetik. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang translasi. Berikut tahapan proses translasi. mRNA bergerak keluar dari membran nukleus menuju ribosom yang ada di sitoplasma sel. Lalu, mRNA melekat diri ke ribosom. Ribosom melalui translasi di deretan 3 huruf khusus yang kodon yang ada di mRNA. Menuju ribosom bergerak di sepanjang utas mRNA. Lalu di sini ada lalu transkripsi. Pada proses transkripsi, komponen-komponen yang terlihat di antara lain, yaitu urutan DNA yang akan ditranskrip, yaitu gen yang diekspresikan. Kedua, enzim RNA polymerase. Ketiga, faktor-faktor yang keempat, prekursor untuk sintesis RNA. Lalu, tahapan-tahapan transkrip, yaitu pengertian dari ketiga secara singkat dan poin pentingnya yaitu
Yang ke-1, inisiasi transkripsi. Terikatnya RNA polimerase pada rantai DNA promoter. Lalu, RNA polimerase akan memisahkan rantai ganda DNA dan menyiapkan template atau cetakan untaian. Yang kedua, elongasi transkripsi. Bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA template. Yang ketiga, terminasi transkripsi. Proses perekaman berhenti dan melekat RNA yang baru akan dipisahkan dari DNA template. Lalu di sini contoh-contohnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan karena sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.